Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nawahadi, selalu Direktur RSI Arafah Rembang. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Dr. Nunu, Ibu Ulfah Munawar. Yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi anak-anak semua yang berkhidmah di RSI Arafah Rembang yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada hari ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya diberi kesehatan, diberi kesempatan, dapat bertemu, dapat berbicara dengan semua yang saya sayangi di RSI Arafah Rembang ini. Meskipun ini hanyalah sekedar bagi saya hanyalah sebagai tombol kangen, karena telah berbulan-bulan saya tidak pernah menginjakkan kaki di RSI Arafah Rembang. Telah berbulan-bulan saya tidak bertemu dengan teman-teman, dengan anak-anakku semua yang berkhidmah di RSI Arafah Rembang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi obat tombol kangen khususnya bagi saya sendiri. Salawat dan salam, maaf ya, tadi saya belum mengucapkan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua yang saya sayangi di RSI Arafah Rembang. Saya pada pagi hari ini diberi tugas oleh Bu Nunu untuk, kata beliau, menyampaikan tausiah. Tapi bagi saya ini adalah turahan hati seorang ibu. Yang meskipun saya diam di rumah, tapi pikiran saya selalu kepada kalian. Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, dan kepada teman-teman pengurus RSI Arafah, bahwa apapun yang kita lakukan adalah dengan didasari niat. Pertama ada niat Bismillahirrahmanirrahim. Niat apa yang kita lakukan ini hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan ini kita harapkan bernilai ibadah. Itu bukanlah sesuatu yang muluk. Moto RSI Arafah mengharap ridho Allah, berkhidmat seluruh hati. Itu bukanlah ucapan yang muluk, tapi betul-betul itu adalah keluar dari sanubari hati, terutama dari pengurus-pengurus Rumah Sakit Islam Arafah. Saya harapkan juga kepada semua anak-anak, teman-teman, anak-anak yang berkhidmah di RSI Arafah Rembang. Niat. Mari kita awali semua ini dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Nantikan jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu tergantung niatnya. Kalau niat kamu adalah untuk beribadah, maka kamu akan mendapatkan ganjaran bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat.
Kalau niat kamu hanyalah bekerja untuk mencari duit, untuk mencari uang, yang akan kamu dapatkan ya hanya uang itu. Tapi kalau dengan niat beribadah, dengan niat untuk berkhidmat kepada sesama manusia, dengan niat untuk melayani umat, insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja hanya di dunia ini, tapi juga ganjaran di akhirat. Sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi kharsih. Wa man yuridu kharsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki pahala ganjaran akhirat, maka aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang menginginkan ganjaran dunia, aku akan memberikannya. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagiannya. Karena itu sekali lagi marilah kita toto niat kita. Noto niat. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berkhidmat untuk melayani umat. Saya akan berkhidmat untuk kemanusiaan. Saya akan berkhidmat untuk berusaha ikhtiar, memberikan pelayanan, memberikan kesehatan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Insya Allah itu akan menjadi ibadah. Dan bukan hanya di dunia saja, tetapi terutama pahala di akhirat. Di dunia pun akan mendapatkan pahala, akan mendapat ganjaran, akan mendapatkan gaji sesuai yang kalian harapkan. Apapun yang akan kita lakukan, haruslah dengan didasari niat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan apapun yang akan kita terima, haruslah didasari dengan niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berjuang, untuk beribadah. Kalau ada yang bilang bahwa saya di RSI ini tidak berjuang kok, saya di RSI ini tidak beribadah kok, saya ini di RSI adalah bekerja untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan uang. Alangkah ruginya, karena yang akan didapatkan hanyalah gaji, yang didapatkan hanyalah uang, tapi tidak ada pahala di akhirat. Dan karena kalau kita sudah menetapkan niat untuk beribadah, insya Allah hati kita akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja, untuk berbuat, untuk melayani sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya karena kita ingat bahwa yang kita lakukan ini adalah ibadah yang kita harapkan pahalanya bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Ini harus diyakini oleh semuanya, karena kita semuanya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini haruslah diyakini, karena ini adalah dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak di dalam Al-Quran. Dan sesudah kita berniat untuk bekerja, beribadah, maka kita juga harus selalu ingat untuk selalu menjaga komitmen kita, yaitu komitmen untuk mengabdi
mengabdi kepada kemanusiaan yang juga berarti ibadah. Kita harus istiqomah menjaga komitmen itu. Tidak boleh sedikit pun, sedetik pun kita tinggalkan komitmen itu. Yaitu berkomitmen untuk berkhidmah. Berkhidmah, saya tekankan. Berkhidmah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah itu pahalanya juga bukan main-main. Karena ganjaran istiqomah itu adalah surga. Surga yang tidak bisa kita bayangkan keindahannya. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Yang keindahannya tidak bisa didengarkan oleh telinga. Dan tidak bisa digambarkan oleh hati. Karena keindahan yang tidak bisa digambarkan itu adalah surga. Dan itu juga disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Istiqomah di dalam hal-hal kebaikan yang sesuai dengan ucapannya Rabbunallah, pengakuannya Rabbunallah. Tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat akan turun dan mengatakan, janganlah kalian semua takut dan janganlah kalian semua bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan gembiralah kalian semua dengan surga yang dijanjikan kepada kalian semua. Di sini dikatakan la takhafu wa la tahzanu. Kalau sudah tetap niatnya untuk berhikmah, untuk beribadah, maka kita harus istiqomah. Dan orang yang istiqomah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa susah. Tetap istiqomah di dalam niat pengabdiannya, apapun yang terjadi. Karena pahala istiqomah itu juga bukan main-main. Pahala istiqomah itu tidak bisa kita bayangkan. Karena pada pahala istiqomah adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan yang bagaimanapun, kita harus selalu istiqomah di dalam komitmen kita untuk mengabdi, melayani kepada sesama manusia. Baik itu semua pengurus RSI Arafah, dia meskipun sudah tua-tua, meskipun kaki sudah diseret-seret, tapi mesti tetap istiqomah kepada teman-teman dan anak-anakku semua yang berkhidmah di RSI, yang berjuang di RSI, juga tetap istiqomah
di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan sulit maupun di dalam keadaan mudah, istiqomah ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan karena keistiqomahan kita, keistiqomahan para pengurus yang berjuang untuk mendirikan Rumah Sakit Islam Arafah dan merawatnya sampai sekarang, dan keistiqomahan para anak-anak, para dokter, semua yang berkhidmah di RSI Arafah Rembang ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti akan diberi pahala yang sebesar-besarnya. Pada waktu pertama kali kita para pengurus ini berkumpul untuk memutuskan untuk mendirikan rumah sakit. Kita sudah menetapkan niat bahwa kita mendirikan rumah sakit ini bukanlah untuk mengumpulkan atau memperoleh materi, tetapi kita mendirikan rumah sakit ini adalah untuk menambah nilai ibadah kita yang akan kita perjuangan terus sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah apabila kita semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, anak-anakku semua yang aku cintai, yang aku sayangi, yang aku rindukan, ini adalah nasihat seorang ibu kepada anak-anaknya. Selain tadi saya katakan, kita harus selalu menjaga niat. Kita harus selalu menjaga keistiqomahan kita. Kita juga harus menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Akhlak muslim itu penting. Harus sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri juga pernah dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu, marilah kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Sudahkah sesuai akhlak kita dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak sekali kalau dicontohkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan habis, tidak akan selesai sehari semalam. Banyak sekali. Tapi mungkin saya hanya akan mengatakannya sedikit saja, yaitu jagalah kerukunan. Jagalah kerukunan bersama sesama karyawan, sesama semua yang berkhidmat di RSI. Janganlah ada iri hati. Kalau yang di bagian itu enak, yang di bagian ini paling nggak enak. Semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan ada yang iri hati. Dan kemudian juga jagalah akhlak kita kepada sesama teman.
kepada yang lebih tua, terutama jagalah ketawaduan kita. Hormatilah yang lebih tua daripada kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yarham sohirona, walam yuwakir kabirona, walaisa minna. Barang siapa yang tidak belas kasihan kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, maka tidak termasuk golonganku. Kalau saya katakan hormat kepada yang lebih tua, itu bukan artinya jika setiap bertemu lalu lungkruk-lungkruk atau lalu kasih salam tabik, bukan. Tapi adalah dari sikap dan bicara kita. Dari sikap dan bicara kita. Karena semua yang muda-muda ini juga kelak akan menjadi tua. Dan tentu juga akan sakit hati kalau ada yang lebih muda bersikap dan berbicara yang tidak sopan, yang tidak sesuai. Ada pula dawuh ul khairon al yasmut. Bicaralah yang baik, atau kalau kamu tidak bicara baik, tidak bisa bicara yang baik, diamlah. Jangan sampai mengumbar perkataan-perkataan yang membuat rumah sakit tidak kondusif, yang membuat suasana tidak kondusif. Qul khairon aw liyasmut. Kalau tidak bisa bicara baik, diam, tidak usah bicara. Di dalam pepatah Jawa dikatakan, ajining diri iku ana ing lati. Harga dirimu itu di dalam mulutmu. Kalau sampai mulut bicara yang tidak baik, bicara yang tidak sopan, maka harga diri juga akan turun. Ada pula pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Mulutmu itu yang akan, kalau tidak kau gunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan menjadi harimau, dia akan menerkam orang lain atau menerkam dirimu sendiri. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Ini sekedar turan hati seorang ibu kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kita semua, baik para pengurus, baik semua yang berjuang, berkhidmah di dalam RSI Arafah ini, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan selalu terjaga iman, Islam, dan akhlak kita semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada yang salah dari apa yang saya katakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahi waffiquna fima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopi. Ya.
Ada tanya jawab sama ibu nanti katanya. Barangkali karena dia mau bertanya kepada ibu. Iki urip no. Iki iso ra di zoom ke ngono iso ora? Ya. Terima kasih. Lah kalau sedang cilik. Kamu mau gabuk goreng? Mungkin namun dengan ada. Donku sambung no. Ono nek kono zoom. Sibuk nak kuat, kok nak kuat? Jangan kuat. Ya aku ya aku. Kok mandek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bertanya. Saya saya pribadi merasa kadang-kadang untuk mempertahankan istiqomah ini kan sulit ya. Satu ketika lagi rajin-rajin banget, mungkin juga nyon sewu rawatibnya rajin, sholat malamnya rajin, tapi kadang-kadang rasa malas itu muncul. Nah, ini kan bagaimana cara atau doa agar kita tetap istiqomah, karena kan kalau untuk istiqomah itu sesuatu hal itu harus kita laksanakan secara rutin. Cuma masalahnya kadang-kadang ada godaan-godaan ngaten Ibu. Nah, ini mohon mungkin ada doa atau trik-trik tertentu dari Ibu agar keistiqomahan kita ini selalu tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah bukan hanya di dalam ibadah mahdhah saja. Bukan hanya di dalam sholat itu namanya ibadah mahdhah. Bukannya di dalam wiridan itu saja. Terutama di dalam ibadah mutaaddi, dalam
perilaku, sikap, dan yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau saya, setiap selesai sholat, setiap selesai berdoa apapun, apakah itu ketika saya mendoakan anak-anak yang minta doa kepada saya, atau saya berdoa sesudah sholat fardu, sesudah sholat sunat, sudah tahajud, sesudah duha, dan sholat apapun. Itu di dalam setiap doa-doa saya, itu tidak pernah saya lupa untuk berdoa, Allahumma rzuqnal ikhlas waridho wal istiqomah. Itu adalah ijazah dari almarhum Mbah Khalil. Allahumma rzuqnal ikhlas waridho wal istiqomah. Kemudian ditambah wa hubballah wa hubba man ahabbah, dan cinta kepada Allah dan cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kalau kadang-kadang sekali waktu memang kita tidak istiqomah, kurang istiqomah, misalnya karena capek atau karena badan kurang sehat, sehingga biasanya bangun malam tahajud, itu tidak bisa bangun malam. Itu adalah dimaklumi. Tapi yang penting, yang harus kita jaga adalah keistiqomahan di dalam hati, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah di dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam langkah apapun, di dalam tindakan apapun yang kita lakukan. Karena dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kita insya Allah akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seperti yang saya katakan tadi, istiqomah di dalam beriman, istiqomah di dalam mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bu Nunu. Akan ditanyakan lagi, Allah marzuqnal ikhlas waridho wal istiqomah. Kalau dalam bahasa Jawa, kalau saya selesai sholat tahajud itu selalu doa-doa saya lebih banyak saya sampaikan dengan bahasa Jawa. Semua apa yang saya mohon saya sampaikan dengan bahasa Jawa. Ada juga sih bahasa Arabnya, tapi sedikit-sedikit saja. Karena saya lebih merasa marem, lebih puas kalau saya bisa matur dengan bahasa ibu saya sendiri. Ya Allah, panjenengan paringi kula lan anak-anak kula sedaya, mantu-mantu kula sedaya, mantu itu juga anak. Tapi tetap supaya marem, ya tak sebut anak-anak kula sedaya, mantu-mantu kula sedaya, dzurriyyah kula sedaya. Mugi panjenengan paringi kita sedaya tansah panjenengan tuntun, panjenengan bimbing, dumateng margi ingkang panjenengan ridhani. Panjenengan paring kita sedaya tansah istiqomah. Itu selalu kita tansah istiqomah. Itu ya Bu Nunu. Ini pertanyaan dari Mas Ari Wibowo, ruang poliklinik. Bagaimana untuk membersihkan hati supaya tetap suci, bersih, tidak ada penyakit yang menghinggapinya?
Monggo nyun petunjukipun. Hati yang suci, bersih, itu memang sulit. Tapi bisa kita usahakan, Mas, dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, mengakui dosa-dosa kita. Dalam keadaan nganggur, mau tidur misalnya, atau sesudah sholat, itu kita wajibkan untuk membaca astagfirullahaladzim. Karena selalu pasti ada gangguan setan. Setan itu susah kalau ada orang istighfar itu. Karena dia merasa rugi. Cuma tak ganggu, banjur njaluk ngapura. Padahal kalau kita istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah mengampuni. Kalau bisa, bacalah paling sedikit sehari itu 100 kali istighfar. 100 kali istighfar itu cuma sebentar. Mau tidur itu baca istighfar 100 kali. Bentar itu. Kalau harus suci bersih itu memang sulit, Mas. Karena setan selalu menggoda. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita selalu kita jaga. Insya Allah, maka hati-hati yang kotor, ada hasut, ada iri, ada dengki, itu bisa kita hilangkan. Karena menghasut, iri, dengki, itu adalah penyakit hati. Kita hilangkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, aku kok begini ya. Astagfirullahaladzim, aku tidak akan begini lagi. Begitu Mas Ari. Terus Bu. Nanti yang mau ditanyakan, monggo, masih ada waktu. Sebenarnya Mbak Umi Najihah mau tanya nih. Oh, mboten nggih. Masih ada waktu atau di tempat ruang yang lain yang mau ditanyakan, monggo. Masih ada waktu. Dari ruang poliklinik, ruang kantor, mungkin Mas Didin ada unek-unek yang perlu disampaikan. Kira-kira ruang pertemuan tadinya OK itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Ibu koordinator. Kados kalau ini ingkang sampun dalam amalan dengan Ibu dalam sampun nyuwun izin Dr. Mawo lanjut insyaallah pengajian menika badhe kita istiqomah insyaallah sebulan sepindah. Oke, mohon ibu-ibu pengurus ingkang sanesipun saged maringi tausiah utawi mangke monggo ingkang badhe maringi tausiah kita badhe nderek ingkang boten harapan kita semua adalah bahwa kalau setiap saat syukur-syukur setiap sebulan sekali kita adakan pengajian seperti ini, cita-cita kita, niat kita untuk mengharap ridha Allah berkhidmat seterus nanti itu bisa dalam terjaga dan selalu istiqomah. Mohon izin Ibu, mohon.
Ya, alhamdulillah usul kula dipun tampi. Mangke setiap sebulan sekali menika saged bergantian ibu-ibu pengurus, wonten kiai-kiai dewan penyantun atau kiai-kiai Nahdlatul Ulama, karena RSI Arafah ini kan milik Muslimat NU juga milik Nahdlatul Ulama. Itu pun dulu ya. Nanti bisa Bu Ulfa itu yang ngatur. Iya Ibu, matur nuwun sangat. Nggih. Sampun Bu. Jadi sampun Ibu. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten nggih Bu Nunu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged dalam tutup Ibu nggih? Nggih, monggo. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya cita-cita kita untuk bisa mendengarkan tausiah dari Ibu Kiai Khalil sudah terlaksana, dan insya Allah majelis ini adalah majelis yang berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka insya Allah kita akan selalu terhibur dari wabah ini. Amin. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami memberikan kepada Ibu Khalil. Isi memakai setiap bulan. Meluangkan waktu untuk bisa memberikan tausiah kepada kita, juga kepada ibu-ibu pengurus yang lain. Dan Dr. Mawar, terima kasih sekali atas izin yang kami berikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan dengan topik yang insya Allah akan sangat menarik dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita. Kita tutup bersama dengan doa akhir majelis Bapak Ibu sekalian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Dirahmatikan ya Arhamar. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan kami dalam menyelenggarakan acara virtual pengajian kali ini. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi. Dan untuk bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.